Lihatlah dengan mata hatimu yang disebut iman, apakah benar selain Allah itu bisa menolongmu? Apakah benar selain Allah itu bisa memberikan petunjuk terhadap dirimu? Tidak benar kalau kita memakai ainul basirah. Oke lah Pak, saya tidak melarang, saya tidak benci tatkala masih muncul di dalam hatimu atas keakuanmu, silahkan, karena itu proses pada diri kita masing-masing. Cuman saja tolong fungsikan daripada su'aul basirah iki, fungsikan yang namanya tahalli iku, fungsikan. Tatkala ainul basirah jenengan ini tidak dibukakan oleh Allah, maka enggak mungkin kita akan diperjalankan Allah melakukan suluk, melakukan khalwat dengan kunci sirul asr, enggak mungkin. Asah terus su'aul basirah menuju ainul basirah. Cahaya iman dalam hatimu yang iman, yang mengimani bahwasanya wujudnya Allah itu adalah hidup, yang hidup itu baik di dalam maupun di luar diri Anda. Dengan hidup itulah semua apa yang terjadi di dalam diri kita atau di luar diri kita, hanya hidup itulah yang berperan. Jangan katakan selain daripada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah, baik yang ada di majelis taklim maupun di channel Jaya Baru rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah, sekalipun di majelis ada gangguan sound system, tetapi tidak menjadikan kita untuk sampai pada dan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mudah untuk memfanakan diri supaya lekas bisa sampai pada Allah. Hal ini sudah Allah jelaskan baik di dalam surah Al-Ankabut ataupun surat Al-Kahfi, di mana Allah mengatakan barang siapa yang mengharapkan untuk bertemu terhadap Allah, maka sesungguhnya
waktu yang dijanjikan Allah pasti akan didatangkan. Kapan Allah mendatangkan waktu pertemuan terhadap dirimu, itu ukurannya kapan kau bisa memfanakan dirimu. Kapan waktu yang dijadikan Allah untuk bertemu terhadap dirimu, itu adalah waktu di mana kapan kau memfanakan dirimu. Kapan mata hatimu bisa melihat nyatanya Allah, berarti kapan hijab yang keluar dalam mata hatimu. Bagi Anda semuanya yang hatinya sudah bisa menerima ajaran Allah ini dan sudah punya kunci sendiri-sendiri, jadikanlah itu sebagai alat untuk menafikan dirimu, untuk menghilangkan dirimu, dengan maksud nyatanya Allah akan terjadi. Kita mereview hari Sabtu yang kemarin tentang zikir sirrul asrar di dalam Su'aul Basirah. Iman yang sudah ada di dalam dirimu yang mengatakan bahwasanya wujudnya Allah itu adalah hidup, baik yang ada di dalam maupun di luar dirimu, sehingga kau hanya meyakini bahwasanya semua apa yang terjadi semata-mata dirinya yang berperan, maka mengalirlah hatimu di dalam Su'aul Basirah sampai ke Ainul Basirah. Mengalirnya Anda di dalam zikir Su'aul Basirah tersebut secara otomatis Allah membimbing dirimu untuk menafikan dirimu. Sebab tanpa Allah bimbing untuk menafikan dirimu, mohal bagi dirimu bisa menafikan dirimu. Sebab ketika saat proses penafian terhadap dirimu, jangan kau kira nafsu nafsiyah dan amarah itu tidak bergejolak. Wa yasudduna an sabilillah, mereka selalu menghalangi hatimu untuk melakukan takhalli supaya tidak bisa sampai tajalli Allah. Itu sudah pasti, Bapak. Makanya hal ini Allah tekankan lewat surat An-Nas, alladzina hum yuwaswisu fi sudurin nas. Di situ Allah katakan nafsu itu membisikkan di dalam dadamu lewat minal jinnati wan nas, lewat jin dan manusia. Nafsu membisikkan kita, ruhaniyah kita lewat jin dan manusia. Mana yang disebut jin dan mana yang disebut manusia? Yang disebut jin adalah
sesuatu yang tak tampak secara lahiriah. Itulah korin terhadap dirimu. Di situ memberikan satu bisikan terhadap hatimu lewat akal, supaya ruhaniyahmu itu beriman terhadap selain Allah dalam hal apapun. Contoh, ini contoh. Allah menetapkan pada malam hari ini di pondok sound systemnya ada kendala. Di dalam dirimu ada satu bisikan balik nang awal mailo. Ada kendala bagaimana ruhaniyahmu itu tidak melihat Allahnya. Entah melihat mixernya, entah melihat aksesorisnya, entah melihat powernya, entah melihat speakernya, entah melihat voltasenya. Dalam hatimu ada sesuatu yang halus, itu jin, membisikkan hatimu supaya beriman, meyakini adanya ahwal sikon seperti ini dikarenakan gara-gara salah satu di antara makhluk tadi. Iki jin. Jadi hatimu spontanitas menuduh perubahan iklim, perubahan kondisi itu karena makhluk. Memang kuakui secara syariah sifat basariyah memang makhluk seakan-akan. Kalau nggak percaya miki patenono lah gak iso muni. Mik sing tak gawa niki. Ya. Jadi kecumi sing ono kono ngomong apa? Bicara apa itu kecumi? Subhanallah. Sekarang minan nas, nafsu membisikkan hati kita minan nas, dari unsur manusia. Jari ini sing ngerti sound system, tak kandhani ya. Potensomu itu yang ganti. Gantian. Jadi di situ ada kabel yang kurang cekat. Misalkan dilihat dari segi syariat, kacamata syariah, basyariah, memang Pak, minan nas, dari manusia. Ketika dilihat iya, berarti percaya pada manusia tadi. Padahal jikalau sungguh Anda mau mata hatimu iman ini kau kembangkan, saya tanya, tanpa Allah di situ apakah mungkin kondisi ini, iklim ini bisa berubah? Enggak mungkin. Makanya silahkan Anda memakai kacamata syariah, sifat basariyah, mata ainul basyariyah, silakan.
tetapi mata hatimu juga fungsikan. Resiko tatkala kita tidak memfungsikan mata hati kita, ainul basirah, apa yang terjadi? Nafsu amarah di dalam diri kita bergejolak, nafsu nafsiyah akan muncul, menggiring ruh itu untuk beriman terhadap selain Allah. Pergantian cuaca, pergantian iklim, pergantian kondisi sikon, yang tadinya tidak hujan sekarang hujan. Kalau kita hanya memakai ainul basyariyah, teori syariat saja, apa yang terjadi? Rawat ati iki. Rawat itu singkatane turu ngelewat tok ya. Sumpeklah, guncang khawatirlah, dan begitu seterusnya. Yang di dalam gedung grebeken, salone sing jero wis gak maune, hik senge kono udan tik gemrojok. Ibu sing anak gedung bisa dengar, bisa jelas? Enggak bisa ya? Baik gak jelas mriki ibu mboten napa-napa. Wis la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kondisi situasi perubahan ini atau kekuatan ini datangnya hanya dari Allah. Mengapa banyak manusia yang tidak hatinya tembus terhadap keallahannya? Karena belum bisa menafikan makhluknya di dalam hati. Hanya itu. Ruhaniyah kita tidak bisa koneksi, tidak langsung bisa klik makrifat Allah, itu dikarenakan ruhaniyah kita ini belum mau, tidak mau menafikan atas dirinya makhluk, atau belum mau menghilangkan atas makhluknya di dalam hati. Ini persoalannya. Lama saya kok nggak bisa klik-klik di makrifat Allah, itu bagaimana? Jawabannya cuma satu, karena kedirian, keakuan diri ini belum ada tindakan nafi, pemfanaan. Contoh mau loh, mengapa kita nggak bisa klik ke Allahnya? Karena ruhaniyah mata hati kita melihat makhluk. Sifat basariyah kita melihat sudah benar, tapi sifat ainul basirah mata hati kita samakan sama halnya melihat mata dohir iki. Akhirnya gak sinkron, Pak. Gak sinkron. Satu dituntut oleh Allah, ruhaniyah kita itu pada Allah. Satu nafsu menuntut kita, ruhaniyah untuk terhadap selain Allah. Tarik-tarian terus tiap saat dan waktu, tarik menarik. Dan inilah menjadikan satu alasan ruhaniyah kita mengapa masih jauh dari Allah, rumongso jauh dari Allah, bahkan
tidak bisa sampai kembali makrifat Allah. Persoalannya di sini. Allah sudah janji di dalam surah Al-Ankabut ayat 5, "Man kana yarju liqa Allahi", barang siapa yang hatinya, ruhaniyahnya itu mengharapkan untuk bertemu terhadap Allah, seperti Anda yang sudah menerima hatinya tentang dinul haq ini, pasti ingin bertemu Allah. Direwangi teko Jawa Tengah rene ninggalno anak bojo, meninggalkan keluarga, meninggalkan kegiatan dengan masyarakat. Perlunya apa? Hanya satu, lekas, hati istiqomah, bertemu Allah. Keinginan yang seperti ini Bapak Ibu, keinginan yang mengharap bertemu Allah, itu bahasa umumnya langka orang itu. Langka. Artinya orang yang mempunyai keinginan untuk bertemu Allah ini jumlahnya sangat minoritas. Kebiasaannya itu sudah tua, umurnya di atas 50, ya. Yang di bawah 50 itu sedikit sekali. Bahkan masih banyak juga di antara manusia itu umurnya di atas 60 itu masih sibuk, hatinya condong terhadap kesenangan dunia. Tidak sedikit juga, enggak sedikit. Karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, wa aktsaruhum la yu'minun. Ketika saat Rasulullah memberikan pengajaran ruhaniyah ini untuk kembali pada Allah, banyak di antara golongan manusia itu yang tidak percaya. Tidak percaya. Berarti sedikit yang percaya. Sedikit yang percaya. Fa inna ajalallah la'at. Barang siapa yang mengharapkan ingin bertemu Allah, ini kabar baik terhadap kita. Yang beriman, ini kabar yang menggembirakan. Fa inna ajalallah la'at. Allah sudah mempersiapkan waktu, momen yang mesti terjadi pertemuan ini. Anda jangan putus asa walaupun ada yang berpuluh-puluh tahun belum sampai bertemu. Dan atau Anda yang sedang melaksanakan kholwat 40 hari, jangan pernah hatimu itu berputus asa. Ingat, Allah sudah berjanji, fa inna ajalallah, Allah pasti akan memberikan momen waktu tertentu terkait pertemuan terhadap dirimu. Yang terpenting Anda adalah berupaya terus hati itu untuk berzikir sirul asror, sebab di dalamnya ada su'aul basiroh itu untuk melepaskan, menafikan keakuanmu yang berzikir, menafikan keakuanmu yang sholat,
menafikan keakuanmu yang segala-galanya. Kalau ini sudah terlaksana, secara otomatis muncullah keakuan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dirimu. Berkenaan dengan hal pelepasan diri keakuan makhluk dalam dirimu yang disebut tahalli menuju tajalli Bapak Ibu, maka izinkanlah kami pada malam hari ini akan membahas tentang kronologi bagaimana cerita sesungguhnya Rasulullah berisra dan Rasulullah bermi'raj. Sesuai dengan surah Al-Isra ayat 1, di situ ada dua perjalanan. Pertama perjalanan Isra, yaitu perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Itulah hukum syariat. Itulah hukum syariat yang terjadi pada diri Anda mulai saat awal kecil kita, mungkin sampai berapa tahun umur kita, teguh, tekun, patuh di dalam hukum syariah atau hukum dohiriyah, itu adalah laksana Anda melakukan Isra. Sedangkan Mi'rajna adalah perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dan ini wajib dilakukan setiap diri manusia. Yang maksudnya untuk kembali kepada Allah. Bahasa kita bukan mi'raj Bapak Ibu. Bahasa kita adalah suluk, sisalik, melakukan suluk supaya wusul bertemu Allah. Jangan kita di luar mengatakan saya tak mi'raj dulu. Jangan, nanti padahal sama dengan suluk, sama dengan kholwat, sama dengan uzlah, meditasi, topo, sama. Pengertiannya itu sama. Apa pengertiannya? Yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Meninggalkan semua apa yang berkenaan dengan nafsu, sementara kembali memenuhi panggilan Allah. Inilah sesungguhnya yang dimaksud suluk itu. Ruhaniyah tinggalkan selain Allah dalam rangka untuk menuju dan bertemu atas panggilan Allah. Ini sesungguhnya suluk itu di situ. Tetapi tidak sedikit di antara manusia ketika suluk itu masih saja ruhaniyahnya itu mengagung-agungkan selain Allah. Masih banyak di antara kita sebagai manusia ketika suluk utawa kholwat, ruhaniyah kita masih mengagungkan selain Allah. Entah itu kita anggap sebagai guru kita, kita anggap sebagai mursyid kita, ataukah kita anggap sebagai seorang yang berjasa dalam hal membimbing ruhaniyah kita untuk bertemu Allah. Masih ada seperti itu. Bapak Ibu, akhirnya jangan heran ketika saat kita suluk itu belum bisa melepaskan keakuan diri. Inilah
yang menjadikan tertundanya, yang menjadikan lamanya pertemuan Anda terhadap Allah, sekalipun Allah sudah menjanjikan fa inna ajalallah la'at, itu janji Allah, sekalipun Allah sudah menjanjikan pertemuan itu pasti terjadi. Tetapi etika untuk seperti itu mestinya kita harus melepaskan kedirian makhluk dalam diri kita, mestinya seperti itu. Ada satu pertanyaan, saya ketika saat di thariqah A, di situ saya dipesankan oleh guru saya ketika robitoh itu harus terhadap guru makhluk, dengan alasan katanya kau tidak akan bisa sampai pada Allah manakala tidak melewati aku. Guru, aku makhluk. Bapak Ibu rahimakumullah, memang kalau dilihat dari sifat basariyah atau dari ainul basyariyah syariat memang benar. Jikalau tidak ada fatwa atau wejangan dari guru-guru akhirat kita, pasti kita tidak akan pernah mengerti. Memang miturut ainul basyariyah seperti itu, sehingga seakan-akan makhluk itu, guru-guru akhirat kita itu makhluk itu, mohon maaf, seakan-akan itu bisa faktor untuk menuju dan bertemu Allah, seakan-akan. Ini pandangan ainul basyariyah kita, memang seperti itu secara syariah, sehingga muncullah namanya robitoh terhadap guru-guru kita. Tetapi aku yakin manakala mursyidmu itu, guru-guru kita itu sudah betul-betul sampai pada puncaknya ma'rifat Allah, pasti dia akan meluruskan yang sebenarnya. Apa itu? Meluruskan sebenarnya, menjelaskan sebenarnya, seperti halnya ketika saat Rasulullah menjelaskan tentang yang sebenarnya. Mungkin bisa dibuka di dalam surat Al-Hijr ayat 94, bagaimana Rasulullah ketika menyampaikan yang sebenarnya, walaupun dianggap tabu di tengah masyarakat. Apa itu? Ainul basirah. Lihatlah dengan mata hatimu yang disebut iman, apakah benar selain Allah itu bisa menolongmu? Tidak benar, Bapak Ibu. Apakah benar selain Allah itu bisa memberikan petunjuk terhadap dirimu? Tidak benar kalau kita memakai ainul basirah. Lesan saya tidak akan pernah bisa bergetar, tidak akan pernah bisa bunyi muncul sifat kalam tatkala di situ Allahnya tidak ada. Sehingga dalam hal ini manusia ada dua kelompok. Kelompok pertama memakai mata zahir melihatnya, kelompok kedua mata batin untuk melihatnya. Kelompok kedua inilah Bapak Ibu yang dimaksud Rasulullah sebagai aulia illah, para kekasih Allah.
Dengan mata hatinya dia melihat, dengan imannya dia melihat bahwasanya semua itu yang berperan hanyalah hidup, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuatkan imanmu yang sudah di Su'aul Basirah untuk ke sampai Ainul Basirah, sebab kalau sudah terbuka pintu Ainul Basirah, secara otomatis Hakul Basirah dan Fana'u Dzikri akan terjadi dalam dirimu. Cukup Anda itu berdiam diri dan hatimu beriman, mengimani hidup itu yang segala-galanya. Ini cara mudah untuk menafikan keakuan dirimu atau keakuan makhluk dalam dirimu. Bapak Ibu, Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itulah proses awal pertama Anda melakukan zikir sirul asrar. Saya ulangi, mi'rajmu adalah itulah pertama mulai Anda hatimu mengamalkan, mempraktekkan zikir sirul asrar pertama di Su'aul Basirah ini. Dialah hidup yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Subhana maha suci sopo alladzi, hidup nama Allah tidak ada di situ. Ini khusus Mi'raj, nama Allah sudah tidak ada. Di dalam surah Al-Isra itu ditulis alladzi, kita artikan sebagai zat. Kita terjemahkan Indonesia adalah hidup. Kita ketahui hidup di dalam surah Al-Hadid ayat 3, ternyata hidup itu baik di luar maupun di dalam, di depan, di belakang, di kiri kanan, atas bawah, awal dan akhir. Dialah hidup yang maha suci, yang memperjalankan ruhaniyahmu ketika saat berkholwat, meninggalkan kesenangan dunia, setelah itu bertemu terhadap Allah. Oleh karenanya sangatlah tidak elok kalau dirimu mengaku-ngaku kalau dirimu itu bisa berjalan sendiri. Gak elok. Tatkala di dalam hati kita masih ada rasa iman kalau diri kita yang berzikir, diri kita yang merasakan, diri kita yang iman, maka itu tetanda berarti keakuan kita makhluk itu belum terlepaskan dari diri kita. Terus bagaimana langkahnya kita ketika suluk, ketika kita kholwat uzlah? Oke lah Pak, saya tidak melarang, saya tidak benci. Tatkala masih muncul di dalam hatimu atas keakuanmu, silahkan. Karena itu proses pada diri kita masing-masing. Cuman saja tolong fungsikan daripada Su'aul Basirah iki, fungsikan
Fungsikan yang namanya takhalli, iku fungsikan supaya kita tidak terus digandoli oleh nafsu dalam diri kita masing-masing. Walaupun nafsu itu punya itikat tidak pernah berputus asa dalam rangka wa yasudduna an sabilillah, selalu menghalang-halangi, selalu menggandoli kita, ruhaniah kita untuk lepas darinya dan menuju pada Allah. Tetapi sayugjanya miturut petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah, terus lakukan hal itu. Fungsi daripada su'aul basiroh itu semuanya diukur sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Itulah yang kumaksud mengalirlah seperti apa air itu mengalir. Satu sisi etika kita tetap untuk meniadakan selain daripada Allah. Begitu juga Rasulullah ketika saat Mi'raj, mata dhahiriyah, ainul basyariyah itu difungsikan, akhirnya muncullah namanya buraq, muncullah namanya para malaikat yang mengendalikan buraq tersebut. Tetapi beliau ainul basirohnya sebelum Mi'raj itu sudah disucikan oleh Allah. Dibelahlah dadanya Muhammad lewat malaikatul muqarrabin, disucikan dengan air zam-zam pada saat itu, ya, supaya ainul basiroh itu melihat Allah. Ainul basyariyah melihat makhluk, ainul basiroh melihat Allahnya yang memperjalankan. Akhirnya beliau sampailah pada tempat tujuan. Jikalau ainul basiroh beliau itu tidak disucikan oleh Allah, gak akan mungkin ada proses perjalanan Mi'raj beliau menghadap dan bertemu Allah. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu, tatkala ainul basiroh jenengan ini tidak dibukakan oleh Allah, maka enggak mungkin kita akan diperjalankan Allah melakukan suluk, melakukan khalwat dengan kunci sirul asr, enggak mungkin. Apa bentuk pensucian Allah terhadap ruhaniyah kita? Pertama, dioperasilah ruhaniyahmu dengan ajaran dinul haq ini. Inilah yang dimaksud air zam-zam. Air zam-zam itulah ma'ul hayah, air kehidupan. Itulah ilmu yang khusus membahas tentang bagaimana ruhaniyah ini bisa meninggalkan selain Allah, selanjutnya untuk mengesahkan Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, setelah ilmu itu kita dapatkan dari Allah langsung, selanjutnya pasti Allah memerintahkan kita untuk melakukan Mi'raj, untuk melakukan khalwat. Secara otomatis ainul basiroh sampean kali kula ini terus dibimbing Allah untuk senantiasa hanya melihat, memandang dan bersaksi terhadap hidupnya saja. Bapak Ibu,
tidak akan pernah berhenti Allah terhadap hambanya yang sudah dikasih ma'ul hayah, untuk memberikan peringatan, untuk memberikan kabar, untuk selalu menuturi kita, memberikan nasihat terhadap rohaniah kita, supaya senantiasa melihat hidupnya, bukan melihat makhluknya. Sikon apa yang dihadapkan Allah terhadap kita, pasti disertai Allah membimbing rohaniah kita untuk selalu bertemu Allah. Berarti jenengan olehnya mi'raj, oleh bertemu Allah tidak cukup 1, 2, 3 kali saja. Anda akan bertemu Allah. Untuk bertemu Allah tidak hanya cukup kholwat itu hanya 40 hari saja. Bagaimana Rasulullah ketika melakukan selalu bertemu Allah sampai kapan? Buka di dalam surah Al-Hijr ayat 99 atau ayat yang terakhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sampai ajal kau, mohon maaf, sampai mati jasad meninggalkan dunia ini, ruhaniyah sampai cepot dari jasad inilah olehnya kita berkholwat. Tadi ada yang tanya, saya sudah melakukan kholwat 40 hari kurang 10 hari, berarti 30 hari. Ada yang sudah mengatakan sudah selesai. Terus sampai kapan saya berkholwat? Bapak Ibu, kembali kepada dasar bahwasanya Allah sudah berjanji pasti akan bertemu. Manakala Anda belum ada tanda-tanda pertemuan terhadap Allah, bahkan 40 hari 40 malam sudah kita lalui, terus langkah apa yang harus kita lakukan? Birriyadati wal adhkar. Riyadah yang ada hubungan dengan jasmani, al-adhkar zikir yang berhubungan dengan rohani, itu harus semakin kita asah, semakin kita tajamkan daripada yang 40 hari kemarin. Kalau pertanyaan sampai kapan kita melakukan kholwat, mengacu pada apa yang telah dilaksanakan oleh baginda Rasul Muhammad di dalam surah Al-Hijr ayat 99 dikatakan, wa'bud, berkholwatlah kau, menghadapkanlah kau terus Rabbaka ing pangeran ira, hatta ya'tiyaka, sampai pada hari di mana Allah datangkan al-yakin, yaitu kematian. Berarti kita sampai mati pun berkholwat. Paham Pak Bu nggih? Bapak Ibu, kuncinya cuma satu. Bisa dengan mudah melepaskan keakuan diri kita yang menjadi hijab di dalam diri kita hanya satu, asah terus su'aul basiroh menuju ainul basiroh. Kemarin kan sudah saya jelaskan apa su'aul basiroh di dalam dzikir sirul asror itu. Cahaya iman
dalam hatimu yang mengimani bahwasanya wujudnya Allah itu adalah hidup, yang hidup itu baik di dalam maupun di luar diri Anda. Dengan hidup itulah semua apa yang terjadi di dalam diri kita atau di luar diri kita, hanya hidup itulah yang berperan. Jangan katakan selain daripada itu. Hal ini bisa Anda laksanakan kalau ainul basirah, mata hatimu yang disebut iman itu kau asah, kau lakukan. Kalau ini sudah ada di dalam hatimu, maka asahlah terus keimanan untuk merasakan bahwasanya hidup itu yang segala-galanya di aktivitas apapun, sak mampu Anda, sebisa Anda, sak kuate hatimu, menempatkan kesadaran hati bahwasanya yang berperan cuman Allah, cuman hidup. Asah terus itu. Makanya kalau tanya bagaimana kami bisanya sholat dengan khusyuk, asah sirul asror di dalam waktu kau sholat. Jangan kau lepas sirul asror di su'aul basirah. Di setiap gerakan Anda itu, mulai takbiratul ihram sampai salam, sirul asror jangan pernah kau lepas. Urusan nanti akan mempengaruhi gerakan sholat, bacaan sholat, pikiran buri. Paham pikiran buri? Udah, jangan kau pikir. Jangan kau pikir. Apakah nantinya sholat subuh Anda menjadi 10 rakaat? Jangan kau pikir. Apakah nantinya kau ketika habis rukuk iku mestinya aturan syariat kudu i'tidal berdiri, kok yo nyelonong langsung sujud? Jangan kau pikir. Jangan kau pikir. Wis ikuti akalmu di dalam arusnya Allah. Yang terpenting jangan kau lepaskan su'aul basirah ke ainul basirah. Ini yang terpenting. Ada memang kaidah yang mengatakan ketika sholat kau akan bisa mencapai kekhusyuan, kau harus mengerti setiap bacaan sholat maksudnya. Mulai Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kau hayati, kau renungkan dan lain sebagainya, sampai bacaan sholat itu kau harus mengerti. Mohon maaf saya tidak ngendoni, saya tidak menyalahkan. Berpuluh-puluh tahun itu kami laksanakan tanpa sirul asror. Jujur mawon saya katakan, tidak akan pernah bisa. Gopoh ambek bacaane, gopoh ambek maknane, ribut kami dengan macam-macam, sehingga nanti kalau tidak fasih batal iki rek, batal. Sementara jasmaniku ngempet ngentut. Loh ya, gimana ini? Pusing pak. Memang kalau kita menghayati makna itu, lama pak kita melakukan sholat, tapi tidak pernah menikmati ruhaniyah ini yang katanya khusyuk. Nggak bisa, nggak bisa. Hal itu akan terjadi kekhusyuan manakala ruhaniyahmu juga sholat. Gak ruhaniyahmu sibuk mengerti artinya bacaan enggak. Makanya mengapa di dalam surah Al-Baqarah ayat 238 itu Allah katakan
tidak hanya wassolawat, tapi wassolatil wusta. Niki lho Pak, tidak hanya sholat 5 waktu jasmani, tetapi wassolatil wusta, sholat rohani. Ini Pak, kalau ini tidak didatangkan wassolatil wusta, nggak mungkin qanitin ay khasyi'in, khusyuk itu nggak mungkin datang. Sehingga ruhaniyah saya selalu terkhitobi alladzina hum an sholatihim sahun, lalai terus nang Allah. Artinya dalam hatiku tetap aku mengakui kalau aku yang sholat, aku yang bisa baca, aku yang bisa lah, aku ini loh Pak, yang menjadikan rohaniyah kita itu tidak bisa khusyuk pada Allah, tidak bisa bertemu Allah. Nggak mau Allah itu kau temui manakala rohaniyah itu masih membawa telek, masih membawa perkara selain Allah. Nggak gelem Pak. Hidup tidak akan pernah bisa dan mau kita temui manakala di dalam diri kita ruhani ini masih ada perkara selain Allah. Makanya ajaran sholat daim, ajaran sholat wusta itu mempelajarkan supaya untuk melepaskan keakuan hamba. Lepasen. Dengan beginilah Pak, kita bisa sampai pada yang dimaksud bertemu pada Allah. Entah kapan ini momennya, pagi, siang, sore, malam, udah urusan Allah. Itu tiap hari Pak, tiap hari. Entah ketika Anda bekerja, bertemunya hanya berapa detik, berapa menit, entah Anda dikala waktu sendiri, entah dikala momen Anda itu bagaimana. Yang jelas tandanya itu adalah dalam dirimu sudah tertanam bahwasanya keimanan hanya hidup itu yang segala-galanya. Itu berarti tanda Anda sudah momen bertemu Allah. Terus bagaimana ketika sejarah Rasulullah, ketika sebelum bertemu Allah, bertemu siapa saja? Allah mempertemukan hambanya Muhammad itu berbagai macam makhluk, bisa terjadi para malaikat, bisa terjadi pada iblis, jin, sing mendo-mendo makhluk, bisa terjadi bertemu makhluk surga dan neraka, bisa bertemu makhluk para kekasih Allah, yang kesemuanya itu hanyalah skenario Allah terhadap diri Muhammad untuk supaya tidak berhenti di situ. Sebab itulah alam kasyaf Pak ya, alam mukasyafah, alam di mana ruhaniyah sampean iku ditemukan Allah terhadap makhluk ghaibiyah, iku alam kasyaf. Entah urusannya dengan siapapun terserah, yang jelas seperti itu. Tapi ketahuilah bahwasanya itu adalah bonus Allah terhadap Anda, bukan tujuan asal, bukan makhlus syahid, bukan tujuan inti. Tujuan inti adalah liqa, bertemu Allah, bukan bertemu selain Allah. Oleh sebab itu, manakala Anda ketika sudah berkholwat bertemu Kanjeng Nabi,
bertemu para rasul, bertemu para nabi, malaikat, tolong jangan bangga dulu. Perjalananmu masih jauh, perjalananmu belum sampai. Kadang-kadang kita ditemui oleh seseorang yang gawanteng jubahan putih, ya, ambune wangi, salaman ambek jenengan, jenengan nggak tahu kalau iku iblis, nggak tahu. Kita akan terjebak dalam hal ini. Dia ngaku-ngaku si Mbah Sopolah, Mbah Bolong, Mbah Buntu, Mbah Sopolah. Bisa jadi iblis itu menyerupai terhadap hal-hal makhluk secara itu. Terus bagaimana caranya kami supaya tidak terjebak di dalam situ? Kembali lagi pada sistem fungsi daripada su'aul basirah, sirul asrar. Lihatlah Allahnya, lihatlah hidupnya. Aku yakin tatkala hatimu sudah berfungsi ainul basirahnya lewat su'aul basirah ke ainul basirah, lenyaplah dia, langsung tidak ada. Kadang-kadang berupa alam, hamparan luas, sama, langsung saja. Asah su'aul basirahmu, asah, fungsikan imanmu itu hanya melihat Allah. Ketika saat itu sudah ainul basirah, maka lenyaplah alam tersebut. Yang terjadi adalah la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Anda tadi yang disebut ruh menghadap sudah tiada, Allah yang kau hadap sudah tiada, mata untuk melihat itu sudah tiada. Yang ada hanyalah aku. Fa'budni aqimis sholah lidzikri. Sembahlah aku, jangan kau sembah namaku Allah, jangan kau sembah sifatku hidup atau sifatku zat, tapi sembahlah aku. Artinya akan bergelora di dalam hatimu, aku Allah, bukan aku makhluk tadi, bukan. Kalau bahasa saya syariatkan, yang bicara aku Allah itu adalah hidup dalam diri kau. Itu kalau boleh saya syariatkan seperti itu. Ingat di dalam surah Al-Anbiya ayat 29 Allah katakan, barang siapa yang berani mengatakan inni anallah, maka Allah siapkan neraka jahanam. Artinya ruhaniyah itu yang bicara, bukan hidup itu yang bicara. Muncul aku Allah itu dari unsur taholli, dari unsur manusiawiyah. Tetapi kalau munculnya aku Allah dari tajalli dalam dirimu, maka tidak apa-apa, dan itu yang benar, itu yang benar. Tinggal pertanyaannya ketika mengatakan aku Allah, itu dirimu ini taholli apa tajalli. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, setelah Rasulullah sampai pada tujuan, mengapa di situ yang dibawa itu adalah sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, bukan mangku purel, tetapi kok ya sholat? Apa arti daripada sholat? Bapak Ibu, sebelum kami masuk pada pengertian secara istilah dan secara lugat,
ada beberapa kajian sejarah, semestinya bukan 5 waktu tapi 50 waktu. Yang dijawab oleh saudara saya di Ilmu Sejati, itulah sholat daim 24 jam. Ini Pak, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, pertimbangan hukum syariat. Mengapa 50 menjadi 5? Manakala betul-betul menjadi 50 waktu, maka umatmu Muhammad tidak akan mampu. Tidak sempat kerja, tidak sempat macam-macam. Begitu habis sholat, dong lagi adzan lagi, adzan lagi, adzan lagi, adzan lagi. Akhirnya jadilah 5 waktu. Itu pandangan syariat, yang dimaksud adalah sholat jungkar-jungkir gitu toh Pak. Yang dimaksud secara syariat adalah berdiri, rukuk, sujud, duduk, diawali salam, diawali takbir, diakhiri salam. Itu jasmani. Tapi bagaimana ruhani? Tidak pernah dikurangi sama sekali. 50 waktu pas 24 jam. Artinya kita secara fisik, kita itu Allah menghadapkan kita itu berbagai macam aktivitas jasmani Pak. Di samping aktivitas jasmani sholat 5 waktu, di luar itu pasti ada. Kita makan, kita minum, kita kerja, kita apapun. Di dalam Al-Qur'anul Karim diringkes kabeh iku terjadi menjadi 50 aktivitas. Gunakan semua itu menjadi sesembahamu hanya pada Allah. Ini hanya bisa dilakukan bagi mereka yang sudah mengenal wassalatil wusta, sholatnya ruhaniyah. Makanya dulu kami sampaikan, orang yang sudah mengerti sholat ruhaniyah, beliau itu tidak hanya sholatnya di dalam sholat 5 waktu saja, tetapi juga di dalam seluruh aktivitas sholat 5 waktu. Ibu nang pawon goreng ndok, habis goreng ndok nyambel, piro wis jumlahi, mari nyambel kepedesen, udah. Kalau dihitung total jenderal jangkep 50 waktu. Kadang-kadang yang kita sholat 5 waktu saja belum wassolatil wusta, 5 waktu saja sawumbungin nawaman. Apa? Menuduh orang jelek, koyok-koyok apik dewe. Padahal belum tentu kita itu baik di mata Allah, belum tentu. Kita sudah baik di mata manusia dengan selalu menjalankan sholat 5 waktu. Tetapi tidak kita koreksi ruhaniyah kita bagaimana. Oleh sebab itu jangan suudzon dulu terhadap orang lain yang kelihatan orang lain itu jasmaniyahnya belum sholat. Jangan. Kita tidak tahu kalau beliau itu ruhaniyahnya selalu sholat. Kita nggak tahu. Makanya Syekh Ibnu Athaillah memberikan solusi, jangan sering-sering terjebak kita ngoreksi orang lain sebelum kita mengoreksi diri sendiri. Sibukkanlah kita
untuk mengoreksi diri sendiri. Sudahkah ruhaniyah ini betul-betul menghadap terhadap Allah, ataukah malah sebaliknya? Bapak Ibu, berarti sholat secara ruhaniyah itu tidak diawali dengan takbir, tidak dipungkasi dengan salam. Apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Inilah sholatnya ruhaniyah. Mengarahkan ruhaniyah bermakrifat pada Allah, wajtanibu, dan meninggalkan ruhaniyah dari keakuannya atau keakuan makhluk. Ini sholatnya ruhaniyah. Urusan tindakan jasmani terserah. Contoh lagi, rohani jasmani tindakane buka tutupi gelas, dideleh, diletakkan, diangkat gelase, disawang kopine, dirasakno kopine. Iki tindakan jasmani. Pertanyaannya, ruhaniyah tadi yang dimaksud sholatnya bagaimana? Ani'budullaha, pertama ini Pak. Arahkan ruhaniyahmu terhadap hidup di situ. Yang tadinya mengangkat tutup, tanpa hidup nggak akan mungkin terjadi. Terus mengangkat gelas, terus merasakan rasanya kopi, sampai sudah masuk ke lambung. Ruhaniyah itu tidak mengakhiri, juga tidak mengawali. Dia juga di awal, juga di akhir. Wajtanibut taghut, menolak nafsu yang mengaku selain hidup itu yang segala-galanya, ditolak. Tentunya ini bisa akan terjadi di dalam ruhaniyah Anda karena awalnya Anda sudah memegang sirul asrar. Udah, ini berarti ruhaniyah jenengan wau sholat sudah. Udah lagi apapun bentuk aktivitasnya. Sehingga saya katakan sholatnya ruhaniyah itu tidak hanya di dalam ketika jasmani melakukan sholat secara syariat saja, tetapi aktivitas yang berlaku pada jasmani ruhaniyah itu juga melakukan sholat. Paham nggih? Ini kalau tidak melalui sirul asrar tidak akan pernah bisa Pak. Tidak bisa. Oh, zikir khafi, zikir siri aja, Allah tawarus ati sampean kaya gitiran. Muhammad Allah engko nek kentekan apa jenenge minyak jadi panas, engko nek is panas melengkung, nek wis melengkung jenengan ngomal-ngomel, iku biasa nih panas Pak. Anda dzikir jahri sirit hanya itu panas, jasmani sampean gak mampu, panas. Makanya mungkin ada yang pernah jadi santrinya Gus Hudi ya Malang atau Mbah Haji,
Syekh Hayi. Di sana ada kolam. Santrinya kalau kholwat panas disuruh mandi terus. Jadi untuk ngimbangi jasmanimu cek gak konslet, biar tidak konsleting. Iya Pak. Beliau siasati seperti itu, makanya disuruh mandi terus. Atau ada kolam, jadi nyemplung kolam sampean. Mengapa Jaya Baru tidak membuat itu, malah membuat mercon, petasan? Lawak mulus dingin, tak tui mercon cai dadi anget, ngoten loh. Jadi gak perlu Pak. Justru sirul asrar itu akan menetralkan zikir sir dan jahrimu, menetralkan. Akhirnya nggak gampang stres sampean, nggak gampang stres. Dan juga itu tidak boleh dilakukan dengan akal, harus dilakukan dengan hati atau ruhani. Nggak boleh dengan akal. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah sholatnya ruhaniyah, itu seperti itu. Terus pertanyaannya, apakah kita sudah mengerti bagaimana caranya sholat ruhaniyah? Apakah sholat secara syariah harus kita tinggalkan? Ini pertanyaan. Tergantung Allah meletakkan kau di mana, di khos atau di khawasul khawas. Kami pun tidak akan pernah bisa menyalahkan. Ketika saat ditempatkan di khos, hukum syariat menghukumi tidak bisa Pak. Tidak bisa kau dihukumi. Sebab syariat menghukumi itu karena akalmu, biaklin atau bighairi aklin. Kalau akalmu itu ada fungsi, dihukumi. Tapi kalau akalmu tidak fungsi, karena apakah Anda tidur, apakah Anda majnun, hukum syariat tidak bisa menyentuh Bapak Ibu, nggak bisa menghukumi, menyalahkan juga nggak boleh, apalagi hukum hakikat. Bapak Ibu hadirin, seseorang yang sampai pada mahligai Allah itu terserah Allah menariknya dan meletakkannya di majdub atau di wasilun, itu urusan Allah. Di khos apa khawasul khawas itu urusan Allah. Anda kita tidak usah ikut campur urusan itu. Sudah cukup bagi kita sesuai dengan apa yang telah difirmankan Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cukup bagi Anda menjaga ruhaniyahmu untuk senantiasa bermakrifat pada Allah. Bapak Ibu, mengapa Rasulullah yang dibawa oleh setelah bertemu Allah itu sholat? Itulah maksudnya penyembahan. Ada kaitannya dengan antara nyembah dengan makrifat, itu ada kaitannya erat. Artinya
Anda nyembahnya dikatakan benar, sholatnya dikatakan benar, manakala bertemu Allah. Kalau Anda sholat iku bertemu genderuwo, tahu genderuwo? Bertemu al-aghyar, rohaniyahmu, berarti Anda belum dikatakan sholat dengan benar. Ini makanya walaupun di luar tidak pernah dibahas tentang hakikatnya sholat yang Rasulullah dapatkan itu, jenengan kudu mikir apa ya hubungane sholat ambek nyembah. Mengapa ya Rasulullah setelah mi'raj iku oleh-oleh yang didapatkan iku kok sholat, kok gak mangku gitu, kok gak zakat, kok gak poso, kok gak haji, kok ya sholat. Sekarang tak buka, itu ada kaitannya antara fa'budu, ya anik budullah ini Pak, ini hubungannya ini dengan kemakrifatan Allah. Nyembahmu ambek bertemu ini, bertemu Allah, makrifat, inilah yang disebut sholat. Tapi tetap saya menghormati apa aturan di dalam syariat. Sholat adalah diawali takbir, dipungkasi salam. Kalau secara lugat, as-sholatu ay ad-du'a, sholat adalah memohon. Makanya di dalam doa di dalam sholat bacaannya itu kebanyakan doa minta. Doa itu kan minta toh Pak, minta. Lebih baik mana tangan di atas dengan tangan di bawah? Halo, mesti lebih baik tangan di atas. Berarti kita adalah peminta minta. Lah gitu tuh ya. Terus mintamu itu jangan sampai mempunyai arti kalau Allah tidak diminta nggak dikasih. Jangan gitu. Gini aja kalau tidak minta gak dikasih Allah. Sebab kalau Anda punya pengertian tersebut, secara nggak langsung menuduh Allah itu adalah meleki. Apa meleki? Bahasa Indonesianya pelit. Berarti Allah itu pelit. Bapak Ibu, tidak ada hubungan Allah memberi dengan penjaluanmu, itu gak ada hubungannya sama sekali. Allah memberikan sesuatu terhadap kita, bagi Allah gak ada hubungannya dengan minta kita, gak ada hubungannya sama sekali. Jikalau sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah akan diberikan, kok yo kita minta, berarti tetanda ruhaniyah kita buta. Sudah ditetapkan Allah perkara itu terhadap kita, mengapa harus kita minta? Kalau kita minta, bahkan terus kita minta, menandakan ruhaniyah kita adalah buta. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sekalipun secara hakikat yang dimaksud sholat adalah pertemuannya ruh terhadap Allah, liqa, di setiap aktivitas apapun, kata Rasulullah, if'alu as-sari'ata bil haqiqati ila ma'rifatillah. Wa qala aidan sallu kama ra'aitumuni usolli. Udahlah, jalankan hukum apa yang ada di dunia ini
larangan dan perintah, larangan mana tinggalkan, perintah mana jalankan, tetapi ruhaniyahmu itu harus menjadikan syariat menjadi hakikat untuk bisa sampai makrifat pada Allah. Ini kalau disejajarkan Bapak Ibu, kalau kita sinkronkan, caranya begini. Ketika apa jasmani berlaku apapun, ruhaniyahmu jangan kok yo ngaku dirimu yang melakukan, tetapi tetapkanlah, yakinkanlah, rasakanlah, imankanlah bahwasanya yang melakukan itu hidup pada dirimu. Siapakah hidup? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya benar, kalau seperti ini imanmu, maka inilah syariatmu sudah menjadi hakikat menuju makrifat. Dan atau jasmanimu ada di dunia, tapi ruhaniamu sudah di akhirat. Itulah mungkin Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah pelepasan keakuan diri kita sebagai makhluk dalam rangka suluk, dalam rangka mi'raj, dalam rangka khalwat untuk bertemu terhadap Allah, sekaligus berkenaan dengan Yaumir Rajab atau hari atau bulan Rajab, di mana di dalam bulan itu terjadi Isra Mi'raj baginda Rasul atau perjalanan khalwat kita menuju dan bertemu Allah. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog.